Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online, mempersiapkan diri dan juga Alkitabnya serta mengajak anggota keluarganya untuk kita bersama-sama berdoa dan kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih. Hari ini Tuhan izinkan kami hidup dan kami boleh ada. Hari ini kami bersama-sama umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuliakan akan Engkau karena sungguh kami menikmati kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah beranjak dari dalam hidup kami semua. Hari ini kami mau mempersembahkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin ibadah ini. Kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kuasa Roh Kudus menjamah, mengurapi, menyentuh dan menolong setiap orang percaya yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Tuhan selalu menolongmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu. Puji Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menjaga kami, Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu dan mempercayai firman-Mu serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Hikmat dan pengertian Tuhan turun atas kami, turun atas hamba-Mu. Urapi lidah mulut hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom sekali lagi Bapak Ibu. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, Tuhan
gembalaku. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hal biasa yang mewarnai kehidupan sehari-hari di Palestina pada abad permulaan adalah para gembala yang menjaga kawanan domba-dombanya. Pekerjaan gembala bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Karena pekerjaan gembala itu adalah 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Seorang gembala senantiasa berhadapan dengan bahaya. Ia menghadapi pencuri. Ia juga menghadapi binatang buas. Dan juga menghadapi alam yang ganas, panas dan dingin. Dan seorang gembala dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk dapat mengamankan kawanan dombanya. Belum lagi karena kadang terbatasnya padang rumput yang hijau, maka sang gembala harus menuntun dan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, mencarikan untuk memberi makan domba-dombanya, bahkan menuntun domba-dombanya ke air yang tenang agar domba-dombanya dapat minum. Memelihara dan merawat adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh sang gembala, pemilik domba-domba itu. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Daud adalah seorang gembala di mana di dalam ungkapan hatinya, karena dia pernah sebagai seorang gembala domba yang pada akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Raja kedua, yaitu menggantikan Raja Saul yang tidak taat dan tidak patuh pada firman Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia menyimpang dari janji Tuhan. Sehingga Saul ditolak. Dan Daud yang dipilih untuk menggantikan Raja Saul. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 23 ini, Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan dirinya adalah gembala yang baik. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan gembala dalam hidupmu. Artinya percayalah kepada Tuhan. Terima Tuhan. Akui Dia. Percaya di dalam hatimu. Dan akui dengan mulutmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjadi gembala dalam hidupmu. Lalu saudara-saudara, kita juga harus bersedia untuk dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Dan yang berikut adalah sebagai domba-dombanya. Kalau kita mau menjadikan Tuhan itu gembala kita, maka kita harus taat dan dengar-dengaran kepada sang gembala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menjadikan Tuhan gembala dalam hidup kita, maka berikut ini adalah janji-janji Tuhan yang kita akan terima, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan memberikan janji-janji, di mana yang pertama firman Tuhan berkata, Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita semua. Kalau kita mau menjadikan Tuhan gembala kita,
maka dia akan mencukupi kebutuhan kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan khawatir dan jangan cemas. Percayalah bahwa apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu, Tuhan gembala yang baik yang akan memenuhi kebutuhan keperluanmu. Sehingga kebutuhan keperluan kita tercukupi dan kita tidak akan berkekurangan. Bukan berarti kita menjadi pasif, kita berdiam diri lalu kita tidak melakukan apa-apa. Kita punya tugas, kita punya bagian adalah di mana kita harus berusaha, berjuang, bekerja. Dan Tuhan akan turut bekerja dan campur tangan dalam usaha dan pekerjaan kita. Tuhan akan memberkati bisnis yang kita bangun. Tuhan akan memberkati toko kita. Tuhan akan memberkati peternakan kita. Tuhan akan memberkati pertanian kita, sawah ladang kita, mungkin sebagai petani, pedagang, peternak. Tuhan akan memberkati para pedagang, para pengusaha. Dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan keperluannya. Jadi ada bagian kita di mana kita harus berusaha. Makanya di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Taklukkanlah itu dan berkuasalah. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus berusaha, kita harus bekerja. Kita tidak boleh malas. Kita harus rajin berusaha, giat dan tekun di dalam bekerja. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita sehingga kita tidak akan berkekurangan. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai karena saudara takut kekurangan sehingga saudara bekerja terus dan bekerja terus, tidak pernah ada waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu untuk ibadah kepada Tuhan. Itu juga salah. Harus ada keseimbangan, di mana ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita ibadah. Dan ketika kita ibadah kepada Tuhan, maka di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi saudara-saudaraku, kita harus ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini, di tengah-tengah kesibukan saudara, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti memberkati saudara, sehingga saudara tidak berkekurangan. Yang kedua, Tuhan menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang tawar hati, ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang depresi, ada banyak orang yang stres karena jiwanya lemah, jiwanya tidak kuat, rohnya lemah sebab menghadapi situasi dan kondisi ini.
Bahkan di dalam satu survei bahwa di dunia ini ada banyak orang yang depresi, stres. Di Yunani, di Filipina, di Iran, di Amerika Serikat. Bahkan survei itu mengatakan bahwa di Indonesia juga ada orang-orang yang stres. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Memang hari-hari ini kita sedang ada di dalam satu situasi yang suka dan sulit. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Sehingga kita tidak akan mengalami tekanan, depresi dalam hidup ini. Karena jiwa kita akan selalu disegarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah menjauh dari Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Supaya saudara tetap memiliki gairah dan semangat. Supaya tidak mudah putus asa, tidak mudah tawar hati. Maka jadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupmu. Dan percayalah Tuhan akan menuntun kehidupan kita semua. Yang ketiga, Tuhan melindungi kita dari mara bahaya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan itu gembala kita, maka dikatakan Tuhan akan menyertai kita dengan kuasanya. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini berbicara mengenai kuasa Tuhan, wibawa Tuhan, otoritas Tuhan. Ini berbicara mengenai kekuatan Tuhan. Di mana walaupun kita diizinkan mengalami pergumulan masalah, ada di dalam lembah kekelaman, ada suka duka yang kita hadapi, ada air mata yang menetes karena mungkin kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan tetap melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan membawa kita keluar dari lembah kekelaman itu. Asalkan kita mau menjadikan Tuhan gembala dalam hidup ini. Yang keempat, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Artinya saudara-saudaraku, di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Firman Tuhan berbicara mengenai Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara dan saya. Dia akan membela kita karena dia selalu beserta dengan kita. Selama kita mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, selama kita mau digembalakan, maka saya percaya Tuhan akan selalu mengawasi kita 24 jam. Karena Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan gembala dalam hidupmu. Karena dia menyediakan hidangan yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam hidup ini. Makan, minum, pakai disediakan oleh Tuhan buat kita semua. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan, maka ingat untuk selalu mengucap syukur
dan berterima kasih. Datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan membagikan satu kesaksian di mana ada salah seorang jemaat kita yang berdoa dan bergumul untuk usaha dan pekerjaannya. Dan ketika kita berdoa, maka Tuhan membukakan jalan, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan sehingga Tuhan menyediakan satu tender. Dan sampai pada tanggal 9 September 2021 yang lalu, tender ini diperebutkan oleh tiga pemimpin. Dan anak Tuhan ini menghadapi dua. Jadi 2 lawan 1. Dia seorang diri. Tetapi sungguh dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan membela dia, Tuhan menolong dia. Sehingga pada tanggal 16 September yang lalu dia memberikan kabar bahwa dia telah memenangkan tender itu dengan nilai kontrak yang cukup besar. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada lawan, ada musuh, ada saingan. Tetapi jangan pernah takut. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan muncul sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi percayalah, kalau Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan muncul sebagai pemenang. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Saudara boleh taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan, saya adalah pemenang. Ucapkan bersama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Saya adalah pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan yang terakhir, yang kelima, kalau kita menjadikan Tuhan gembala dalam hidup kita, maka Tuhan akan mewarnai hari-hari hidup kita dengan kebaikan, kasih dan kemurahannya. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, saudara-saudaraku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku, dikatakan. Sekali lagi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup saudara dan saya. Selama kita hidup, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari-hari hidup kita akan diwarnai dengan kebaikan, kasih dan kemurahannya. Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan memberkati kita karena Dia gembala yang baik. Ayat mas kita hari ini adalah di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang percaya katakan amin. Tuhan gembala yang baik yang akan senantiasa menggembalakan kita, memimpin dan menuntun kita setiap hari. Hari-hari hidup kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berhenti. Dia akan selalu menolong kita semua.
Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama angkat pujian. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat tanganmu sambil memuji, katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarkan musik mengiringi kita. Dan mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, datang menghampiri Tuhan. Gembala yang baik, serahkan hidupmu dan keluargamu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan mencukupi kebutuhan dan keperluanmu. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyegarkan jiwamu. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan mewarnai hari-hari hidup kita dengan kebaikan, kasih, dan kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Gembala Agung kami yang baik, Yesus Kristus Tuhan namanya, yang selalu menjaga, memelihara, melindungi, menyertai, menolong, dan memberkati kami semua sampai hari ini. Berkati semua hamba Tuhan yang melayani Tuhan hari ini. Berkati semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, siapapun yang mengikuti ibadah ini. Hari ini Tuhan menjadi gembala bagi mereka. Tuhan gembala yang baik, tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Kiranya Tuhan melihat dan memperhatikan umat-Mu. Berkati umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam rumah tangganya.
Berkati usaha, bisnis, pekerjaan setiap orang-orang percaya. Berkati studi pendidikan, sekolah, kuliah anak-anak kami. Hikmat, akal budi, pengetahuan, kepandaian, kecerdasan dan kecakapan dari Tuhan. Curahkan, perlengkapi anak-anak kami. Bahkan hikmat-Mu turun atas kami semua pada para orang tua. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus membersihkan, memulihkan, menyembuhkan mereka yang sakit. Sehingga tubuh kami, bait Allah, bait Roh Kudus, tidak boleh bercacat celah. Pencemaran jasmani, pencemaran rohani dibersihkan oleh darah Yesus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami percaya firman-Mu. Matius 6 ayat 33. Bahwa kalau kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Untuk itu apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan umat-Mu, Tuhan yang akan memberikan. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Untuk kami percaya kepada firman Tuhan. Dan kami pegang firman Tuhan. Serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa, pencipta langit bumi, laut dan segala isinya. Terimalah berkat kasih karunia dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati masuk keluar kita semua siang dan malam. Berkat Tuhan seperti sungai yang mengalir, yang tidak akan pernah kering, tidak akan pernah berhenti, selalu baru setiap hari, siang dan malam. Berkat itu tercurah berlimpah-limpah atas kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Demikian ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat semua yang telah mengikuti ibadah ini. Dan di gereja juga ada ibadah onsite, offline. Untuk itu kami undang jemaat untuk bisa hadir dengan melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan. Ibadah 3 kali, jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore setiap hari Minggu di GBI Bukit Sion, Jalan Letjen Suprapto, nomor 116, Probolinggo. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.